Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duit sebagai kunci sukses seseorang. Hai bro and sis, semoga tetap semangat ya dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Ternyata sukses seseorang tergantung dari duit loh, bro and sis. Ingin meraih kesuksesan dalam belajar, sukses dalam berkarir, sukses dalam mewujudkan cita-cita, sukses dalam membina rumah tangga, hingga sederet keberhasilan lainnya sangat dipengaruhi oleh duit. Lalu, jika demikian, apakah orang miskin tak bisa sukses? Siapa yang bilang? Bukankah ada anak tukang becak dan anak pemulung yang berhasil menyelesaikan S1 di sebuah perguruan tinggi? Ada anak tukang cuci pakaian malah bisa kuliah S3 di Jepang pula. Bukankah mereka adalah orang yang sukses dalam meraih pendidikannya? Iya, bahkan pasti membahagiakan orang tuanya. Loh, emang mereka punya duit? Barangkali pertanyaan ini akan terbersit dalam benak kita. Namun, sebelum melanjutkan pembahasan tentang kunci sukses seseorang yang sangat dipengaruhi oleh duit ini, jangan lupa bantu kami dengan menekan tombol subscribe dan like ya, agar tayangan ini bukan TV tetap bisa eksis. Akhir-akhir ini tak sedikit ulama, entah itu ustadz atau kiai, melalui tayangan YouTube memberikan amalan-amalan tertentu dengan maksud agar apa yang kita inginkan dikabulkan oleh Allah. Bahkan ada juga yang berani mengatakan dalam waktu tertentu apa yang kita inginkan akan menjadi kenyataan. Memang Allah telah berfirman, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kepadaku, pasti aku kabulkan. Demikian kata Allah. Lihat deh Al-Quran pada surat ke-40, yakni surat Al-Mu'min di ayat 60. Allah sangatlah pantas mengatakan demikian. Bagaimanapun juga Allah mampu mengabulkan apapun yang diminta hambanya, sebab dia merupakan satu-satunya zat yang mempunyai segala-galanya. Ini bisa kita pahami dari Asmaul Husnanya yang berjumlah 99. Bila kita minta rezeki misalnya, Allah punya Asma Ar-Razzaq, artinya zat yang maha pemberi rezeki. Mohon kekayaan, Allah adalah Al-Ghani yang maha kaya, sekaligus Al-Mughni yang maha pemberi kekayaan. Ingin mendapatkan keselamatan dan aman dari segala mara bahaya, Allah punya Asma Al-Mu'min yang artinya yang maha mengamankan, dan As-Salam yang artinya yang maha menyelamatkan. Ingin punya kecerdasan, Allah punya Asma Ar-Rasyid yang artinya yang maha pandai. Demikian seterusnya. Meskipun demikian, bro and sis, bukan berarti kita bisa mendikte Allah ketika berdoa. Dengan menentukan waktu tertentu akan bisa dikabulkan keinginan kita, seperti yang kita saksikan dalam tayangan ustadz atau kiai yang ada di medsos. Saya sering katakan kepada anak-anak yang belajar ngaji di rumah, bahwa apapun yang kamu minta pasti akan diberikan Allah, karena Allah mampu mengabulkan doa hambanya. Apapun doanya, selama tidak melanggar sunatullah, pasti terkabul, pasti menjadi nyata. Doa itu harus sesuai sunatullah. Jika tidak sesuai sunatullah, doa pasti tidak akan terkabul. Sebutlah misalnya seorang yang ingin menjadi dokter, namun kuliahnya mengambil fakultas teknik. Ya ini nggak nyambung dong. Betapapun yang bersangkutan berdoa sampai keluar air mata darah sekalipun, ya nggak bakal bisa jadi dokter, karena itu nggak sunatullah.
Saya pernah mengatakan kepada anak yang belajar ngaji, yang berusia 10 tahun, apapun yang kamu inginkan pasti Allah kabulkan. Misalnya, jika kamu ingin menjadi direktur sebuah perusahaan, lalu mulai dari sekarang kamu berdoa terus. Kalau perlu tengah malam bangun, melakukan qiyamul lail, berdoa agar mencapai cita-cita itu. Setelah 10 tahun kemudian, kamu mengadu ke saya. Kok saya belum jadi direktur? Ini juga bukan berarti doa itu tak terkabul. Mesti sudah 10 tahun kamu berdoa dengan khusyuk. Kenapa demikian? Karena secara sunatullah, seorang yang berhak menjadi direktur harus berusia misalnya 35 tahun. Dengan usia tersebut, seseorang telah dianggap mempunyai kematangan emosional. Sebab untuk menjadi seorang decision maker, bukan hanya dibutuhkan kepintaran, melainkan juga kematangan emosional. Dan ini hanya bisa dilakukan jika sudah berusia tertentu. Padahal 10 tahun yang akan datang, usia kamu baru 20 tahun. Mungkin kuliah kamu juga belum selesai. Bahkan masih semester 1 atau di tahun pertama. Nah, ini apa artinya? Semua hal di dunia ini perlu proses, harus sesuai sunatullah, mengikuti hukum alam. Demikian pula dengan terkabulnya doa. Sayangnya, seringkali kita menempatkan doa pada posisi yang terakhir. Setelah kita merasa tak berdaya, setelah segala ikhtiar dianggap tidak membuahkan hasil. Ini kan sama saja, artinya menganggap doa tak begitu penting. Kenapa? Nah, kalau merasa sudah tak yakin dengan usahanya, baru memanjatkan doa. Dengan kata lain, kita memanjatkan doa seolah-olah terpaksa. Doa seperti menjadi pelengkap saja. Bro and sis, pernah ada semacam guyon yang populer dalam masyarakat kita, yaitu kesuksesan seseorang tergantung dari duit. Namun jangan salah mengerti ya, yang dimaksud duit di sini bukan berarti uang seperti rupiah, dolar, real, pound sterling atau mata uang lain. Tetapi duit di sini merupakan singkatan dari D, itu artinya doa, U berarti usaha, I maksudnya iman, dan T singkatan dari tawakal. Dengan mengawali segala pekerjaan dengan doa, artinya kita sudah minta petunjuk kepada Yang Maha Pemberi Petunjuk. Dengan memanjatkan doa, insya Allah Tuhan akan memberi solusi. Apa usaha yang sebaiknya dilakukan untuk meraih cita-cita kita. Dengan demikian, usaha yang kita lakukan akan disertai dengan iman atau keyakinan yang teguh, tanpa ragu atas doa yang kita panjatkan kepada Zat yang Maha mengabulkan doa hambanya. Nah, setelah itu kita bertawakal menunggu hasilnya. Insya Allah dengan 4 huruf ini, D-U-I-T, yang kita inginkan akan tercapai. Sayangnya lagi, kebanyakan dari kita menempatkan doa pada posisi terakhir setelah kita ikhtiar, berusaha dengan keras, dan belum berhasil. Padahal, jika berpedoman dengan duit, D-U-I-T, tentu doa menjadi prioritas sebelum melakukan pekerjaan. Bahkan, sebetulnya kita ketika mau berbuat sesuatu, hendak mengerjakan sesuatu, ada doanya loh. Ada tuntunannya. Bukankah ada doa mau tidur, doa mau makan, hendak keluar rumah, hendak masuk rumah, hendak naik kendaraan, doa mau belajar, bahkan hingga mau masuk kamar mandi pun ada doanya. Demikian seterusnya. Dengan demikian, memang doa adalah sesuatu yang harus menjadi prioritas.
Doa adalah kunci untuk mengawali segala sesuatu. Selama yang kita inginkan tidak bertentangan dengan hukum alam, tidak menyalahi sunatullah, insya Allah bisa dipastikan doa itu akan dikabulkannya. Bukan saja karena Allah telah menyuruh kita berdoa, melainkan pula Dia tak mungkin mengingkari janjinya. Dia tak mungkin berbohong seperti manusia. Doa akan dikabulkan oleh Allah karena Dia pemilik asma al-mujib, zat yang maha mengabulkan. Dengan catatan, sekali lagi ya Bro and Sis, syarat dan ketentuan tetap berlaku. Dengan kata lain, tidak berdoa yang tak masuk akal, nyeleneh, atau memohon sesuatu yang mengada-ada. Bagaimanapun juga, diakui atau tidak, doa dapat mengubah suatu kesulitan menjadi mudah jika kita sungguh-sungguh melakukannya. Kita berdoa dengan adab yang benar, sebab berdoa pun ada adabnya. Melakukannya dengan khusyuk, tapi ingat ya, tetapi janganlah berdoa menunggu setelah kita merasa mendapatkan kesulitan. Jangan berdoa setelah kita merasa gagal dalam berusaha. Mudah-mudahan tayangan Nih Bukan TV ini bisa jadi renungan buat kita semua ya. Dan kita akan menempatkan doa dalam urutan pertama sebelum mengerjakan sesuatu. Bro and Sis, terima kasih telah menonton tayangan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.